Welcome back to NTV Sport di segmen Gocek bareng Bro Marco. Seperti yang kita tahu, sesaat lagi kalau nggak salah nih ya, di sekitar jam 11 nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas debutan di Piala Dunia U17 Zambia. Nah, seperti apa chance kita melawan tim debutan ini? Karena Indonesia memang bukan tim debutan ya, karena kita juga sudah pernah menjadi tuan rumah. Dan kali ini kita lolos lewat jalur kualifikasi. Langsung aja Bro Marco, seperti apa kita melihat pertemuan Indonesia dengan Zambia U17? Ya, tadi kalau ada openingnya bahwa ini penampilan kedua Indonesia di Piala Dunia U17, ya kita pernah sebelumnya tampil di 2023. Ini penampilan perdana kita melalui babak kualifikasi. Jadi ini adalah Piala Dunia, judulnya Piala Dunia. Kalau kemarin kita gagal di senior ke 2026, nah kita ada kesempatan nih bermain di Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar. Nah, ini di jam berapa nanti tepatnya akan berlangsung? Nanti di pukul 22.45. Jadi sebentar lagi setelah closing kita nanti baru kita tunggu 45 menit kan kick off. Nah, Indonesia pertandingan pertama akan berhadapan dengan Zambia. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah levelnya Piala Dunia. Artinya ini pertandingan turnamen yang tidak main-main ya, walaupun ini masih pembinaan, masih dalam kategori usia ya, U17. Artinya di sini bahwa hasil itu bukan yang utama, tapi yang pasti mereka akan berproses terus untuk bisa menjadi modal nantinya ke timnas senior. Nah, walaupun demikian bahwa kita lihat Indonesia di Piala Dunia U17 ini, penampilan perdananya di 2023 saat menjadi tuan rumah, kita gagal di fase grup, karena memang saat itu Indonesia berhasil menahan imbang Panama 1-1, bermain imbang juga 1-1 lawan Ekuador. Sayang kita kalah lawan Maroko yang notabene adalah wakil dari Afrika, sama dengan lawan Indonesia nantinya Zambia. Kita kalah dengan 1-3 sehingga gagal ke fase knockout. Nah, ini adalah lawan Indonesia di pertandingan pertama. Kenapa ini sangat penting? Coach Novarianto atau pelatih timnas U17 kemarin mengatakan bahwa mereka itu sangat fokus untuk pertandingan pertama ini. Karena apa? Karena memang di grup H ada 3 tim yang akan dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama adalah Zambia, lalu kedua ada Brazil, dan ketiga adalah Honduras. Pertandingan pertama itu sangat penting selain untuk menjaga mental para pemain tentunya apabila bisa memenangkan pertandingan untuk berhadapan dengan partai berikutnya. Yang pasti adalah lawan Indonesia di 2 pertandingan berikutnya ini sangat berat. Sangat berat, apalagi Brazil ya. Mungkin kalau kita update sedikit nih ya, hari ini ada match antara Brazil melawan Honduras dengan hasil 7-0. Sudah tahu pasti siapa yang menang nih ya. Brazil di pertandingan pertama menang dengan skor 7-0. Melawan Honduras yang akan berhadapan dengan Indonesia di pertandingan terakhir. Artinya apa? Brazil udah level yang berbeda lah ya. 7-0 di pertandingan pertama, 4 kali juara di Piala Dunia U17. Itu akan menjadi lawan cukup berat. Dan Honduras di pertandingan terakhir tentu tidak mau kehilangan poin lagi karena sudah kalah dengan skor 0-7 lawan Brazil. Berarti dia akan mati-matian berhadapan dengan Indonesia di pertandingan terakhir. Oleh karena itu maka pertandingan melawan Zambia ini sangat penting. Nah, kalau kita lihat bagaimana kans kita melawan Zambia di pertandingan pertama. Kalau kemarin kita dengar ada jumpa pers antara Nova Arianto dan juga para wartawan yang ada di Indonesia bahwa selain skill, dia sangat menuntut bahwa pemainnya itu bermain dengan determinasi yang tinggi, fight sampai menit terakhir. Dan itu wajar karena memang yang dihadapin bukan tim sembarangan. Kalau kita lihat persiapan Indonesia sendiri sebenarnya udah cukup lama ya. U17 ini persiapannya cukup panjang. Nova Arianto mendapat dukungan penuh dari PSSI, baik itu melalui TC atau pemusatan latihan, dan juga uji coba yang dilakukan. Terus ada turnamen mini juga sempat dilakukan, digelar di Medan, Piala Kemerdekaan, di mana Indonesia jadi runner up. Nah, ini adalah 5 pertandingan terakhir yang dijalanin oleh U17. Kalau kita lihat di sini, ini adalah yang pertandingan terbaru kemarin bahwa Indonesia melawan dengan Panama itu adalah uji coba yang berlangsung di Dubai. Itu berakhir dengan 1-1, lalu Indonesia juga imbang dengan 0-0 melawan Pantai Gading, dan ini Indonesia kalah dengan skor 1-2. Tapi yang menarik adalah ketika berhadapan dengan Paraguay yang merupakan wakil dari Amerika Latin, Amerika Selatan, yang mirip permainannya dengan Brazil, Indonesia sempat unggul lebih dulu lewat gol Alberto Henga. Nah, ini walaupun kalah, paling tidak kita punya harapan di sektor depan karena kita paling tidak bisa membobol Paraguay. Nah, sebelumnya Indonesia juga berhadapan dengan Makedonia Utara U17, itu berlangsung di Bulgaria kalau nggak salah, dan ini juga berlangsung di Bulgaria. Indonesia kalah dan seri sekali. Jadi ada 2 persiapan timnas Indonesia U17 ini yang dilakukan di luar negeri setelah mereka juga menjalani TC di Bali. Sebelumnya mereka ke Bulgaria, terus aklimatisasi juga ke Dubai, Uni Emirat Arab sejak 17 Oktober kemarin, dan berhadapan dengan 3 tim yang merupakan representatif dari calon lawan mereka di grup H. Karena kalau kita lihat di sini kan ada Afrika, di sini Pantai Gading ini
identik dengan Zambia yang juga berasal dari Afrika, lalu ada Paraguay dari Amerika Selatan yang identik juga dengan permainannya Brazil, lalu ada Panama yang nanti akan mirip permainannya dengan Honduras. Jadi kalau kita lihat dari statistik ini sebenarnya Indonesia itu punya kans lah untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Zambia. Walaupun kalau kita lihat Zambia bukan tim sembarangan tentunya, Mai. Dan kita lihat pasti di sini ada alasannya kenapa dia bisa menjalani debut. Betul sekali Di Piala Dunia U17 ini. Dan mereka lewat jalur kualifikasi bukan sebagai tuan rumah. Nah, kalau kita lihat ini adalah pertandingan ketiga terakhir mereka. Ini 2 pertandingan terakhir itu berlangsung di Dubai juga, maksudnya berlangsung sejelang Piala Dunia U17. Dan mereka bisa mengalahkan Kaledonia Baru 3-0 dan Meksiko dengan skor 3-1. Artinya memang Zambia ini bukan tim ecek lah ya. Mereka itu punya reputasi yang cukup baik lah di Afrika. Walaupun baru pertama kali masuk Piala Dunia U17, mereka punya kekuatan cukup baik. Mereka memiliki postur yang hampir mirip dengan Pantai Gading, memiliki postur yang cukup tinggi. Dan mereka juga punya pemain-pemain diaspora juga. Ada 2 pemain diaspora yang berlaga di Zambia. Ada yang bermain di Reading Inggris dan juga ada Heracles di Spanyol. Jadi secara tim mereka ini boleh dikatakan mirip dengan tim-tim Eropa. Jadi ini yang akan menjadi tantangan berat bagi timnas U17 Indonesia tentunya. Nah, cuman kemarin Nova Arianto juga sudah mengatakan bahwa timnya sudah menganalisis pertandingan dari Zambia lewat video pertandingan. Jadi mereka paling tidak sudah mulai paham lah sebenarnya seperti apa sih karakter pemain Afrika. Sudah prepare-nya sudah sampai sejauh itu tentunya ya. Betul sekali, dan apalagi pengalaman melawan tim Afrika udah paling tidak sudah 3 kali atau 2 kali lah untuk tim Nova Arianto bahwa mereka bermain melawan Mali di final Piala Kemerdekaan kemarin walaupun kalah dengan skor 1-3 atau 1-2 kemarin. Nah, mereka juga berhadapan dengan Pantai Gading. Jadi secara analisis pertandingan Garuda Muda paling tidak mereka sudah dapat gambaran untuk berhadapan dengan Zambia. Ya, ada 3 kemenangan ini ya di tahun 2025. Sekali. Nah, kalau kita lihat ini adalah rekor atau head to head U17. Kalau untuk pertandingan melawan Zambia kita baru sekali U17 ya, tapi untuk melawan tim-tim Afrika, Indonesia paling tidak sudah 3 kali bertemu dengan tim Afrika. Yang pertama adalah Maroko, ini adalah pada saat Piala Dunia U17 2023 yang lalu. Indonesia itu kalah dengan skor 1-3 di pertandingan terakhir fase grup yang akhirnya membuat Indonesia gagal melaju ke fase knockout. Lalu kemarin di Piala Kemerdekaan Indonesia juga berhadapan dengan Mali di final yang berlangsung di Medan. Indonesia kalah dengan skor 1-2. Lalu ada peningkatan di sini bahwa Indonesia bisa menahan imbang Pantai Gading saat bermain di Dubai uji coba kemarin. Jadi artinya ada grafik yang meningkat dari permainan Indonesia. Tidak kebobolan di sini. Betul. Ya. Paling tidak mereka sudah memahami sebenarnya karakter pemain-pemainan Afrika ini seperti apa. Nah, ada yang menarik lagi juga Maya dan pemirsa Nusantara TV bahwa kemenangan di pertandingan pertama itu hal yang nggak asing bagi pasukan Nova Arianto. Kalau kita ingat di Piala Asia atau kualifikasi Piala Asia U17 2025 lalu Indonesia itu berhasil mengalahkan Kuwait di pertandingan pertama. Lalu setelah itu bisa menang juga di pertandingan berikutnya dan lolos ke babak fase knockout dan lolos ke putaran final. Nah, di putaran final Piala Asia U17 2025 Indonesia juga menang atas Korea Selatan di pertandingan pertama dan itu berlanjut ke pertandingan berikutnya. Indonesia juga lolos ke fase knockout sebelum akhirnya kalah 0-6 lawan Korea Utara. Nah, artinya apa? Bahwa mental para pemain atau Alberto Hengga dan kawan-kawan ini untuk bisa merebut pertandingan pertama itu ada gitu loh. Jadi mereka itu udah nggak demam panggung, mereka itu nggak yang terlalu overconfidence juga. Jadi paling tidak saat berhadapan dengan Zambia mereka ini punya kepercayaan diri yang cukup, modal juga yang cukup, pengalaman juga ada begitu ya menghadapi tim-tim dari Afrika. Betul sekali. Jadi ya berharap besok bahwa pertandingan atau nanti malam pertandingan berjalan dengan ya paling tidak Indonesia walaupun skor di pertandingan pertama itu tipis biasanya 1-0, 1-0. Nah, Indonesia paling tidak bisa memenangkan pertandingan pertama karena memang kalau kita cermati bahwa Piala Dunia U17 ini kan diikutin oleh 48 tim ya. Ada 32 tim nanti yang akan diseleksi atau bersaing untuk di fase knockout di mana hanya 2 tim posisi pertama dan kedua yang lolos otomatis ke 32 besar bersama dengan nanti ada 12 tim peringkat 3 terbaik. Jadi artinya apa? Pertandingan pertama itu sangat penting memang untuk Indonesia, di mana ini akan menjadi paling tidak mengamankan lah salah satu spot nanti di 32 besar. Kalau bisa memenangkan pertandingan pertama ya, karena 3 poin paling tidak lewat jalur peringkat 3 terbaik masih memungkinkan. Walaupun ya seandainya Indonesia masih oke lah kita bisa menyerah dengan Brasil atau mungkin ya
terpleset di 2 laga terakhir, tapi paling 3 poin pertama ini akan membuat peluang Indonesia masih terbuka untuk lolos ke fase knockout. Nah, ini ada prediksi line up atau mungkin sekarang sudah diupdate ya, belum ya biasanya? Harusnya ya. 1 jam sebelum pertandingan. Kick off ya. DSP pemain itu daftar susunan pemain itu udah keluar, tapi tadi kita tunggu sampai menit-menit akhir sebelum gocek Marco belum keluar. Jadi ini adalah prediksi line up-nya Timnas Indonesia. Kita melihat bahwa ada 21 pemain ya. 21 pemain yang ditunjuk oleh atau dipilih oleh PSSI atau dipilih oleh Novarianto, ya tim kepelatihan. Ada 4 pemain diaspora di sana dan ada 11 yang harus dipilih untuk menjadi starting line up saat berhadapan dengan Zambia. Kalau kita lihat di sini adalah saya sih masih memprediksi muka-muka lama, wajah-wajah lama itu akan tetap mendominasi. Andalan Matthew Baker pastinya. Ada kiper Dava Setiawarman, lalu ada Matthew Baker yang mencetak gol saat lawan Kuwait di Piala Asia U17. Lalu di sini juga masih ada Evandra Foresta, ada Fadli Hendra Alberto yang kemarin ikut dalam sesi jumpa pers. Walaupun sebenarnya buat tambahan informasi aja bahwa kelompok umur U17 itu biasanya nggak ada pre-match jumpa pers sebelum pertandingan resmi. Tapi kemarin Novarianto dan Alberto Hengga itu mengadakan online Zoom bersama wartawan-wartawan dari Indonesia. Jadi nggak ada kewajiban sebenarnya untuk pre-match seperti pertandingan senior. Tapi kemarin ada Alberto Hengga di sana, artinya apa? Artinya memang mungkin Alberto Hengga yang nanti akan masuk sebagai starting 11. Lalu yang menarik adalah sebenarnya ada Aizar Tanjung di sini. Aizar Tanjung ini adalah salah satu dari 4 pemain diaspora Indonesia dan ini bermain di lini tengah yang selama ini menjadi salah satu kelemahan dari Timnas U17. Dan ini ya kita berharap kehadirannya bisa memperkuat lini tengah Timnas Indonesia. Lalu juga ada 2 lagi pemain diaspora, satu berposisi di penjaga gawang, tapi mungkin karena memang belum pernah bermain untuk level resmi ya, jadi masih akan terlalu riskan bagi Novarianto untuk memaksakan penjaga gawang baru untuk tampil di lawan Zambia besok. Jadi ini kira-kira adalah 3-4-3 yang ya boleh dikatakan kesukaannya Coach Novarianto, bermain dengan compact defense dan untuk melancarkan serangan balik, dan kita berharap tidak ada kesalahan-kesalahan elementer yang tentunya bisa merugikan Indonesia saat berhadapan dengan Zambia besok, Mai. Tapi keadaan terupdate dari para pemain kita seperti apa, Marco? Ada 2 pemain yang sebenarnya dalam kondisi kebugaran yang masih dalam pemantauan ya sampai terakhir kemarin. Tapi dalam keterangan terakhir dari Novarianto mengatakan bahwa semua pemain, 21 pemain siap tempur untuk berhadapan untuk menjalani fase grup H di Piala Dunia U17. Jadi artinya Nova akan memiliki keleluasaan, memiliki ruang yang cukup besar untuk bisa bereksperimen atau menentukan starting 11 dan tentunya menentukan rotasi pemain apabila memang dibutuhkan nantinya saat pertandingan. Oke, mungkin yang jadi PR besar kita juga adalah karena kita belum pernah menghadapi Zambia ya. Betul, ini adalah pertandingan pertemuan pertama melawan Zambia, tapi kita harus ingat bahwa kita udah punya pengalaman melawan tim-tim Afrika. Jadi hampir nggak jauh-jauh beda lah. Mungkin nggak jauh-jauh beda gitu ya. Tapi menurut Marco nih akan ada kejutan nggak dari timnas kita? Ya, saya pikir sih sebenarnya kalau kita mengacu pada tren sebelumnya ya, kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, bahwa tadi saya katakan Indonesia itu di pertandingan-pertandingan pertama yang cukup penting itu nggak kalah dan menang, mampu memenangkan pertandingan. Lawan Zambia juga nggak menutup kemungkinan Indonesia bisa memenangkan pertandingan sebenarnya. Karena apa? Karena modal tadi bahwa Indonesia sudah punya pengalaman berhadapan dengan Zambia bukan tim-tim Afrika maksud saya di pertandingan sebelumnya, dan juga modal tampil di Piala Dunia U17 bahwa Indonesia ini udah pernah tampil di U17 walaupun sebagai tuan rumah, paling tidak mental untuk tampil di Piala Dunia itu udah ada gitu. Beda dengan Zambia yang memang baru pertama, dan kita ya berharap yang pasti jangan sampai demam panggung aja sih, Mai. Oke, selain demam panggung tentunya harapan kita juga adalah ajang ini bisa menjadi selain motivasi juga jadi ilmu baru bagi para pemain muda. Karena kan para pemain muda ini kemungkinan besar juga mereka kan bermain atau naik gitu ya. Iya, betul. Bermain ini adalah di bibit level untuk senior. Betul sekali, Mai. Jadi ini adalah bibit untuk timnas senior masa depan. Jadi artinya pengalaman mereka tampil di Piala Dunia ini sangat baik ya, maksudnya sangat dibutuhkan untuk menjadi modal mereka nantinya untuk bisa bermain di level senior, karena Indonesia juga punya mimpi yang cukup besar untuk main di Piala Dunia di level senior setelah kita kemarin gagal di 2026 ya. Jadi ya kita berharap sih sebenarnya paling tidak, kalaupun maksudnya ini Piala Dunia pasti levelnya berbeda, pasti ini levelnya akan ketat sekali. Ya kita boleh bermimpi untuk bisa melangkah jauh, tapi yang pasti adalah pengalaman untuk tampil di sini dan bertemu dengan tim-tim yang luar biasa, termasuk Brazil nantinya. Tentunya Indonesia bisa memetik pelajaran yang cukup banyak lah dari turnamen ini, begitu, Mai. Oke, prediksi mungkin Marco.
Saya kalau melihat dari tren sebelumnya mungkin 1-0 sudah cukup sih sebenarnya untuk Indonesia. Kemenangan Indonesia. Oke, terima kasih Bro Marco untuk hari ini. Kalau misalnya ada update lagi bisa ketemu lagi kita nanti di hari Kamis tentunya ya. Oke, yang pasti kita harus dukung sesaat lagi di pukul 22.45 kick off akan berlangsung antara Indonesia versus Zambia U17. Kita doakan tentunya mungkin support yang bisa kita lakukan dari jauh adalah mendoakan tentunya dan menyaksikan pertandingannya. Terima kasih sekali lagi Marco. Dan informasi dari Bro Marco tadi sudah panjang lebar dan juga sangat seru pastinya ya. Sekaligus juga menutup NTV Sport malam hari ini. Jaga selalu kesehatan Anda dan junjung tinggi sportivitas. Saya Anita Mai, Bro Marco dan mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam olahraga.